senangnya kalau menceritakan masalah kepada teman-temannya. Hal yang harus pertama kali dengar adalah orang tua. Kalau begitu berarti koreksi diri, orang tuanya ini tidak dekat sama putrinya. Jadi ciri bahwa putri atau putra yang dekat, kalau ada apa dia akan sampaikan kepada orang tuanya. Nah, sebelum kepada orang tuanya, nah kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa adukan kepada Allah. Makanya ajarkan setiap makan, nah kita rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama bareng sama ayah, terima kasih sama Allah taala. Baca doa. Jadi nilai doa itu juga harus diajarkan. Nah, kita sudah selesai makan, nikmat dari Allah taala. Ayo sama-sama kita haturkan rasa terima kasih kita. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, kita punya motor baru. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada siapa? Allah SWT. Jadi cara agar anak itu mampu tashtaki ilallah, segala sesuatu problemnya kembalinya kepada Allah SWT, harus dibiasakan selalu berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Segala sesuatunya selalu dihubungkan dengan Allah SWT. Kalau sudah begitu, insya Allah nanti akan seperti perempuan ini tadi, bahwa qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurahuma. Ini perempuan salihah mengadukan tentang permasalahan suaminya kepada Allah dan kepada Rasulullah, tidak kepada tetangga-tetangganya. Kalau kepada tetangga-tetangganya nanti ditambahin itu, tambah jadi Pak ya. Hancurnya rumah tangga begitu. Kalau di rumah sudah tidak terselesaikan, dia sebarluaskan. Nanti ketemunya sama orang lain yang punya namanya, kalau sama Dr. Aisyah Dahlan, namanya love language. Jadi nyaman dia bercerita ini sudah. Wah, itu sudah bahaya itu. Timbullah fitnah. Kalau ketemunya perempuan sama laki-laki, fitnah. Maka alhamdulillah ini dari kita harus biasakan diri beristaka kepada Allah, mengadulah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakata mungkin ada pertanyaan Mas ini ya. Tentu saja nanti ada pertanyaan. Insyaallah pertanyaan sampai sore dibuka ya. Tapi jauh saja. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Tapi sebelumnya kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Bapak, apa ada pertanyaan? Kalau begitu bertanya biasanya nggak mau. Harus wajib nanya gitu. Ya, kalau ada yang kurang paham atau ada yang kurang, silakan ditanyakan. Oh, ini malah nggak paham. Mau nanya apa jadi bingung. Kalau ada orang-orang nggak mau bisa nanti. Oke, itu intinya tadi. Oh, lihat banget kayaknya. Nah itu sir nih, kalau itu sir kan. Iya, saya berapa Syria? Oke, tutup pesan kalau nggak ada yang nanya. Nggak ada. Baru pertama kali kemarin yang nanya gitu. Harus dilatih memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya saja. Bukan berarti menggurui, bukan berarti mau menuliskan. Oh iya. Dan saya banyak mengenai mengenai tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah kalau tidak salah itu tingkatannya lebih tinggi dari ahli ibadah ya Ustaz ya. Ilmu lebih tinggi dari nah ini mungkin ya saya merasa secara pribadi lah, mungkin pada umumnya yang lain mengenal Allah ini tingkatannya sudah termasuk tinggi lah Ustaz. Karena
aktivitas sehari-hari kadang-kadang kita suka lepas Allah, menghadirkan Allah di dalam diri kita gitu. Sehingga walaupun kita ilmunya tinggi ahli ibadah, kadang-kadang suka yang tadi gibah itu sulit sekali dikendalikan. Membicarakan kekurangan orang lain tanpa memberikan solusi. Nah, ini maksud tentang ihsan ini Ustaz, menghadirkan kita ihsan di dalam diri kita ini yang kadang-kadang bisa kabur. Maksudnya kita suka lepas mulut kita nih. Betul. Nah, kita sebagai seorang muslim seringkali mulut suka sulit untuk dikendalikan. Sehingga apakah itu membicarakan kekurangan orang lain atau tidak gitu. Itu suka suka bertolak belakang ya dengan itu kan ya kadang dengan gibah gitu ya, sehingga kelemahan seorang muslim dengan muslim yang lain diantaranya adalah yaitu kelemahannya diantaranya suka menurunkan derajat kemusliman orang lain ya, terutama masalah tentang informasi seringkali ya, masalah tentang informasi ya, apalagi dalam rumah tangga itu seringkali kita mendapatkan informasi dari istri sama suami sering langsung dibakar gitu kan kita dengan tetangga dan sebagainya, terutama muslim sering terjadi cekcok terjadi ini. Nah ini karena memang masalah faktor ihsan itu yang sulit itu. Mungkin saya bertanya tiap-tiapnya barangkali mengenai tentang ihsan, bagaimana setiap saatnya itu ihsan itu selalu melekat di dalam diri kita. Tempoh hari pada waktu Pak Rahmat Darmawan menyampaikan tentang ihsan itu betul banget itu ya, masalah ihsan itu. Nah, cuman pada saat itu tidak ada pertanyaan, jadi itu ya. Nah ini bagaimana buat kita nih Ustaz menjaganya dari amal dia, jangan sampai ibadah kita gugur karena itu gitu ya, karena gibah ya kan, kemudian kekurangan orang lain tanpa memberikan solusi, kemudian antara muslim satu dengan yang lain akhirnya tidak saling teguran dan sebagainya kan. Ini kan salah satu kelemahan di kata nilai persaudaraan kita, umat Islamiyah kita. Mungkin itu saja barangkali. Terima kasih Pak, semoga diberikan keberkahan dalam sehat umur, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Ini mungkin jawabannya sebenarnya lebih tahu beliau. Saya sampaikan yang kami tahu ya Pak, terkait dengan al-ihsan. Al-ihsan itu kalau dalam Arba'in Nawawiyah yang sederhana misalnya itu kan ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ihsan itu menurut definisi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu. Kalau belum mampu, maka beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan Allah mengawasimu. Bukan kita yang melihat Allah, tapi Allah yang mengawasi kita. Kalaulah bisa, mungkin saya simpulkan secara sederhana, ihsan itu ya tadi mengetahui, mengenali bahwa dirinya adalah hamba yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi kullil amr, dalam segala urusan. Ini kan tadi redaksinya adalah ta'budallah, beribadah. Beribadah itu apa sih sebenarnya? Apakah sholat berjamaah? Apakah qiraatul Quran? Apakah bersedekah? Apakah yang lainnya? Ternyata seluruh aspek kehidupan kita ini adalah ibadah. Maka ta'budallah ka'annaka tarah harusnya di semua lini. Kita bermuamalah sama istri yang merasa diri sedang diawasi Allah Ta'ala. Kita bergaul dengan tetangga, merasa diri sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ihsan itu kan memang tingkatan, kemudian ulama mengatakan itu wilayahnya tasawuf dalam
dalam Islam, karena ada iman, ada Islam, ada ihsan. Itu tingkatan. Dimulai dari keimanan, dari keislaman, dari keimanan dulu, kemudian keislaman, atau keislaman dulu baru keimanan. Dua-dua itu berbicara tentang syariat. Berbicara tentang apa? Syariat. Karena bertasyahud, kalau rukun Islam kan tasyahud, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Itu semua adalah syariat. Maka ihsan tidak bisa kalau nggak lewat itu dulu. Syariat dipenuhi. Kemudian juga keimanan, berbicara tentang tauhid, akidah, dan lain sebagainya. Orang nggak bisa hanya ihsan saja, tapi keimanannya nggak betul. Makanya qaul yang Imam Malik kalau nggak salah itu, orang yang hanya bertasawuf tanpa fikih, maka dia sudah melakukan sesuatu yang salah. Atau sebaliknya, orang yang hanya berfikih tanpa bertasawuf, maka tazandaqa. Bisa. Oh, kalau yang tazandaqa yang tadi, dia hanya bertasawuf, tidak melalui syariat. Sampai orang ada yang mengatakan, kalau sholatlah itu esensinya adalah mengingat Allah. Kalau tanpa sholat sudah mengingat Allah, ya sudah, nggak perlu sholat. Itu kadang begitu kan? Dia tasawuf tapi tidak dengan fikih, maka tazandaqa. Dia sudah kafir zindik. Nah, sebaliknya, kalau hanya fikih saja, tidak ada tasawufnya, tidak ada rasanya ibadahnya. Nah, seperti kemarin kita dapat dari kitab At-Tariq Ilallah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang yang beribadah, kemudian mengadu kepada seorang ulama. Ya, wahai ulama, kenapa saya ini kok sudah sholat, tapi tidak merasa indahnya sholat, tidak merasa ketenangan sholat, tidak merasa manisnya sholat. Ketika disampaikan itu, dijawab oleh seorang yang salih tadi, seorang yang alim tadi, katakan bahwa selama ini engkau hanya beribadah kepada ibadahmu saja. Kamu hanya mementingkan ibadahmu saja. Sedangkan ibadah itu kan wasilah kepada Allah Ta'ala. Ciri-ciri bahwa yang dia pertuhankan adalah ibadahnya, kalau belum terlaksana menjadi beban, kalau sudah terlaksana jadi lega. Misalnya udah sholat subuh, alhamdulillah sudah sholat subuh. Kalau belum ya menjadi beban, oh belum sholat subuh. Jadi hanya sekedar sholat dengan tidak sholatnya. Padahal sholat itu wasilah untuk kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuannya adalah ibadahnya, bukan Allahnya. Ada orang hanya berlomba dalam ibadahnya saja, tapi tidak menuju Allah SWT. Ada begitu. Makanya ada yang sholat itu tidak tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Kenapa? Karena sholatnya hanya sholat saja, tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sudah ibadahnya karena rindu, tadi Syekh Ali cuma mengatakan sholat yang itu kepada Allah adalah disertai dengan rasa kerinduan, rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, nanti terasalah bahwa ibadah itu menjadi sesuatu yang halal, yang memiliki dzauq dalam dirinya, rasa dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan lisan. Nah, kemudian kalau untuk lisan ini memang jangankan kita ini Pak, saya juga orang yang sangat butuh untuk belajar. Terkadang orang yang sudah salih saja masih zallah, masih salah ngomong, masih keliru, masih menemui kata-katanya menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Maka yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, jangan pernah lepas dari istighfar. Istighfar itu bukan hanya istighfarnya, tapi ingat, ada juga kebiasaan orang yang salih itu sebelum tidur dia ingat, sehari saya ngobrol sama siapa, salah atau tidak ya. Kalau ada orang lain yang salah kepada kita, maafkan juga sebelum tidur. Itu dilakukan sehingga kesadaran diri untuk memperbaiki perkataan, memaafkan perkataan orang itu selalu tumbuh dalam diri. Sehingga besok lagi berhati-hati, besok lagi berhati-hati, besok lagi berhati-hati, besok lagi berhati-hati. Dan ketika kita sudah sadar bahwa itu salah, besoknya minta maaf. Wahai fulan ibni fulan, minta maaf. Saya kayak sama santri kadang minta maaf. Enggak kerasa keceplosan, namanya guru kadang menegur gitu kan, keceplosan sama santri. Maka suatu ketemu saya udah ingat itu salah, saya langsung samperin, mohon maaf ya Kak, mohon maaf ya santri, mohon maaf ya Mas, mohon maaf ya Bang, tadi saya sampaikan. Kadang itu sampai santrinya, kenapa Ustaz Imam begitu? Karena menurut dia tidak salah,
Hatta menurut dia nggak salah, tapi menurut kita salah, maka kita minta maaf sebagai kerelaan hati. Nah, perbuatan semacam itu harus dilatih terus sehingga hati kita itu diupayakan untuk memahami kesalahan diri, diupayakan untuk selalu mawas diri, diupayakan untuk selalu mengoreksi diri sendiri. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita. Ada orang yang banyak dari kita mampu berbuat salah, tapi yang mau mengakui kesalahan itu sedikit, yang mau meminta maaf kesalahan itu sedikit, yang mau beristighfar sedikit. Orang berbuat salah itu sebenarnya bagi Allah SWT tidak mengurangi kerajaannya sedikit. Orang tidak sholat semua bagi Allah tidak berkurang atas kekuasaannya. Maka ada sebuah riwayat yang menyatakan, kalaulah Bani Adam, manusia tidak bersalah, maka aku akan ciptakan manusia yang lain yang pernah bersalah dan dia mau beristighfar kepada Allah SWT. Karena Allah punya sifat Al-Ghafur. Kalau manusia nggak ada yang salah, Al-Ghafurnya nggak berfungsi. Allah itu At-Tawwab, penerima taubat. Makanya ada orang kepada seorang guru sudah membunuh 199 orang. Guru itu tidak paham mungkin ya kan. Wahai Ustaz, saya sudah membunuh 99, apakah bisa saya diterima taubatnya? Tidak bisa, dibunuhlah Ustaznya sekalian. Nah, akhirnya 100 terbunuh. Jadi Allah SWT tidak menutupi taubat seorang hamba. Al-kafir, orang yang tadinya tidak beriman menuju Islam, semua ma'amata yang sudah lewat diampuni seketika itu oleh Allah SWT. Orang yang selama ini pelacur, mohon maaf, sudah bekerja dengan sesuatu yang diharamkan Allah SWT, ketika hanya sekedar bertaruh kepada hewan, diampuni Allah SWT. Pintu abwabut taubah itu terbuka luas bagi Allah Ta'ala. Hanya kita mau kembali kepada Allah atau tidak. Jadi diri kita ini harus selalu senantiasa mawas diri. Jadi solusi bagaimana untuk kita kemudian menjaga perkataan kita, lidah kita. Saya sering nanya, apakah yang tadi saya sampaikan keliru? Itu saya sampaikan. Apakah yang tadi saya sampaikan ada yang salah? Apalagi kalau ada ibu, ada istri, tanya aja pas malam mau tidur, Pak. Tanya, Bu, tadi dari pagi ada nggak nih kata-kata yang menyakiti? Kalau ada ya minta dihalalkan. Itu nggak apa-apa. Jangan merasa ini laki-laki merasa disalahin gitu kan. Sama tetangga. Jadi kalau ada waktu, Pak, kemarin ada salah atau tidak, tutur kata. Jadi hal-hal semacam itu. Karena Rasulullah SAW yang beliau adalah yang ma'rifatullah yang paling tinggi, beliau masih meminta maaf. Beliau masih apa? Meminta maaf. Ada seorang sahabi ketika perang Badar, ketika barisan diluruskan, sahabi ini semangat sekali untuk berperang. Diluruskan oleh Rasulullah dengan pakai tongkat, lalu kepukullah sahabat tersebut. Setelah perang selesai, Rasulullah menanyakan kepada seorang sahabat tersebut, wahai sahabi, tadi engkau terkena pukulan, apakah ada yang perlu aku sampaikan untuk kau maafkan? Ada, wahai Rasulullah. Apa? Untuk dibalaskan kan? Ada, wahai Rasulullah, saya punya permintaan kepada engkau untuk membalaskan. Akhirnya karena dipukulnya sebelah mana, Rasul juga sudah siap-siap. Ternyata apa yang terjadi, sahabat tersebut mendekat kepada Rasul, kemudian memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah juga meminta maaf kepada istri-istrinya, meminta maaf. Jadi bukan manusia yang super suci begitu, enggak. Makanya tadi cara untuk husnudzon Rasulullah contohkan adalah jangan dengar kalau kejelekan orang lain. Bukan berarti kita nggak ingin tahu, karena kalau kejelekan itu membuat kita jadinya ghadab kepada orang, itu tidak baik. Lebih baik kan dengar. Syekh Tariq As-Sardar dengan istrinya, beliau ceritakan sendiri, ini seorang syekh yang besar, beliau tidak pernah berkumpul dengan istrinya bercerita kejelekan. Itu dibiasakan. Sehingga sama istrinya husnudzon terus. Istrinya kepada beliau husnudzon terus. Kepada putra-putrinya husnudzon terus. Bahkan ini beliau mengaku sendiri nggak pernah istrinya buka handphone beliau. Nggak pernah. Karena ada sesuatu yang membuat kecintaannya berkurang. Itu nggak pernah. Putra-putrinya nih beliau ceritakan sendiri kepada kami. Ini nyata gitu ya, di amaliyahnya yang nyata. Jadi kalau ada di keluarga beliau, kalau ada handphone ayahnya misalnya Syekh Tariq berbunyi, itu putranya kalau disuruh nganter tidak
beginikan HP-nya. Kelihatan kan biasanya siapa yang nelpon, ternyata fulan ibni fulan, ternyata fulan ibni fulana, seorang perempuan atau siapa. Itu memancing untuk taftish, untuk kita kemudian ingin kepo. Ingin apa? Kepo ya kan? Apalagi perempuan ini HP-nya ayah ini. Nah, di keluarga beliau kalau anaknya nganterin handphone itu enggak. Kalau kita kan kadang HP-nya tetangga kita berdering aja. Jadi itu kan biasanya. Nah, kekepuan itu sebenarnya enggak boleh. Malah tajassus ayat ini begitu jelas. Jangan kita kok memata-matai orang lain karena akan memunculkan amrod. Hatinya yang nanti akan kalah gitu. Jadi hatinya kita ini harus diselamat. Nah, dengan cara apa? Dengarkan kebaikan orang. Jangan dengarkan kejelekan. Nah, makanya kalau udah majlis nih, kok sudah isinya setajam silet ini sudah, tinggalkan itu. Jangan duduk lama-lama karena setelah keluar dari situ hati kita yang akan kalah itu. Yang akan kalah hati kita. Jadi lihat Ustaz Yoyo ini pokoknya baik. Ustaz Yoyo luar biasa. Pokoknya jangan sampai lihat aibnya Ustaz Yoyo. Jangan sampai lihat aibnya saya. Bukan berarti tidak. Loh, nanti kalau nggak kita lihat nanti kita ditipu dia. Tidak perlu itu. Kalau ditipu tetap dia yang salah, bukan kita. Kita tertipu tidak ada kemudian nilainya berkurang. Ditipu bagian daripada musibah. Kalau sabar jadinya nilai banyak. Jadi hakikatnya saya kira jawaban mungkin belum menjawab, tapi saya ingin berbagi kepada karena ini orang tua saya semuanya. Paling muda ini saya kan mau sedang. Iya paling muda ini berdua alhamdulillah. Soalnya nanti kita masih ngopi ya. Baik, jazakumullah khair. Mungkin itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah jawabannya dari beliau. Insya Allah pertanyaan itu mewakili daripada kita semua. Artinya sudah lupa saja kita secara interaksi dengan siapa kita sudah ada salah. Ya, Karena memang istighfar mau minta. ya karena memang manusia harus mengetahui tapi setelah kesalahan kita, dosa kepada Allah, kesalahan kepada manusia, tapi dengan beristighfar insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ampunan Allah begitu luas. Amin. Ada pertanyaan lagi? Amin. Emang amin aja bukan kabulkan. Ada lagi? Satria, Pak Puji, barangkali ada? Belum sanggup saya jawab juga nanti. SOP. Eversen. Baik, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah